Om Swastiastu, salam sejahtera kepada semuanya, terutama kepada ibu dosen yang mengajar di kelas Bahasa Indonesia, Tata Bahasa dan Komposisi. Nama saya Niwayan Entas Marianti dari jurusan Sastra Inggris bidang minat penerjemah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ragam dan fungsi bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Bahasa sendiri adalah sebuah sistem lambang, bunyi, ujaran yang digunakan untuk berinteraksi oleh masyarakat. Pemakaian bahasa yang baik berkembang berdasarkan sistem aturan yang dipatuhi oleh penutur atau sarana yang digunakan. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi. Bahasa sebagai integrasi dan adaptasi sosial. Ragam bahasa secara garis besar terdiri menjadi dua, yaitu yang ditinjau berdasarkan media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Kedua jenis ragam bahasa ini berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu sama lain. Adapun bagian dari jenis bahasa dapat dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, berdasarkan dari media. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk bahasa, ragam bahasa yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Contohnya berpidato, bercakap antar teman, berkuliah, berwawancara, dan lain-lain. Sedangkan ragam bahasa tulisan menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan juga kosakata. Yang nomor 2, ragam bahasa berdasarkan penutur. Ragam bahasa berdasarkan daerah disebut dengan ragam daerah, yaitu pemakai bahasa yang menimbulkan perbedaan bahasa, terutama bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di luar daerah. Hal ini memiliki ciri khas yang berbeda. Saya berikan contohnya, yaitu orang Jawa yang tinggal di Jawa. Di Jawa terdapat 3 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Ketiganya memiliki bahasa atau pakem-pakem kosakata yang berbeda, karena di setiap daerah mempunyai bahasa daerahnya sendiri. Jadi, ketika orang Jawa Timur ingin ke Jawa Tengah, maka akan ada sedikit perbedaan dalam bahasanya, atau kita bisa sebut dengan dialek. Jadi, setiap daerah mempunyai dialeknya masing-masing, Jawa Timur, Jawa Barat, maupun Jawa Tengah. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa ini dipengaruhi oleh sikap penutur atau kedudukan lawan bicara, atau pembaca terhadap penutur, atau penulis juga mempengaruhi sikapnya. Hal ini dapat dilihat dari ragam bahasa yang digunakan seperti pembicara di muka umum, pembicara dengan orang yang dihormati, dan berkomunikasi resmi, dan wawancara teknis. Contoh nyatanya yaitu jika seorang presiden sedang menyampaikan pidatonya di depan halayak ramai, maka dia akan menggunakan ragam bahasa yang berbeda yang digunakannya sehari-hari. Yang keempat, ragam bahasa menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian. Hal ini bisa dilihat dari lingkungan, agama, profesi masing-masing penutur. Ragam bahasa ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, bahasa dari segi penutur, yaitu yang seperti saya berikan contoh untuk yang pertama, dialek yang bersikap perseorangan. Ragam bahasa berdasarkan tingkat golongan, status, dan kelas sosial para penuturnya. Yang kedua, ragam bahasa dari segi pemakaian seperti ragam bahasa, bahasa sastra, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa militer, dan ragam bahasa ilmiah. Yang ketiga, ragam bahasa dari segi keformalan, yaitu ragam resmi, ragam santai, dan ragam akrab. Yang keempat, yaitu yang terakhir, ragam bahasa dari segi sarana. Itu meliputi menjadi 2 hal, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan.
yaitu menyampaikan informasi secara langsung maupun tertulis. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi dari ragam bahasa. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia digolongkan menjadi dua jenis, yaitu bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia tidak baku. Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional sebagai berikut. Yang pertama, menyatukan ribuan bahasa yang ada di Indonesia seperti bahasa daerah di masing-masing daerah, maka untuk nasionalnya mereka akan hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga, sebagai simbol identitas nasional. Yang keempat, menyatukan berbagai kelompok etnis yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, sebagai alat penghubung antar budaya dan antar regional. Adapun fungsi lainnya yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, alat komunikasi untuk kepentingan pembangunan. Dan yang terakhir, alat komunikasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa yang diakui oleh seluruh atau sebagian besar warga masyarakat Indonesia pemakaiannya sebagai bahasa resmi. Bahasa ini digunakan sebagai komunikasi resmi saat menghadiri berbagai acara formal dan juga berbicara di depan orang yang dihormati. Seperti contoh yang tadi saya berikan, Bapak Presiden yang sedang berpidato di hadapan para anggota DPR atau MPR dan di hadapan masyarakat Indonesia, maka dia akan menggunakan bahasa baku. Dan yang kedua, ragam bahasa tidak baku adalah kata yang biasanya muncul dalam percakapan sehari-hari. Dan biasanya untuk bahasa tidak baku, dia tidak ada aturan dalam setiap pengucapan atau kosakatanya. Seperti contohnya saat kita berbicara dengan orang tua kita tidak menggunakan bahasa baku atau bahasa yang benar-benar resmi. Jadi kita hanya menggunakan bahasa sehari-hari tapi tetap sopan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.